Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur Katon, kembali lagi di Diskominfo Newsroom Kabupaten Cirebon. Bersama saya Intan Febrianti. Kabupaten Cirebon berada pada PPKM level 2. Sedulur Katon, tahu nggak sih kalau Kabupaten Cirebon ini berada di PPKM level 2? Nah, apa saja sih yang harus dilakukan pada kabupaten dan kota yang memiliki kriteria PPKM level 2? Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka, terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan maksimal 50% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja. Kemudian yang ketiga, untuk sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 75%. Perhotelan, non-penanganan karantina, dan fasilitas pusat kebugaran atau gym, ruang pertemuan atau ruang rapat, meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar, ballroom, ini diizinkan dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 75% dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan kapasitas 50% serta penyediaan makanan dan minuman harus disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan. Untuk anak di bawah usia 12 tahun harus menunjukkan hasil negatif antigen. Industri orientasi ekspor hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% staf. Untuk setiap shift dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Makan karyawan tidak boleh bersamaan. Esensial pada sektor pemerintahan kritikal, kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, proyek strategis, nasional, konstruksi atau infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi penyiaran, dan utilitas dasar seperti listrik, air, dan pengelolaan sampah dapat beroperasi secara 100% menerapkan protokol kesehatan dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk pusat perbelanjaan dapat beroperasi sampai dengan jam 9 malam waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75%. Untuk apotik atau toko obat-obatan dapat buka selama 24 jam. Pasar rakyat yang menjual non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi sampai jam 8 malam waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75%. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, barbershop atau pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 waktu setempat. Pelaksanaan makan dan minum di warteg, pedagang kaki lima, restoran, rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko atau area terbuka, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan jam 9 malam waktu setempat dengan kapasitas maksimal 75%. Dengan waktu makan maksimal 60 menit dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk tempat bermain anak, tempat hiburan diizinkan buka dengan syarat harus sudah divaksin. Dengan kapasitas pengunjung 75% dan wajib menggunakan protokol kesehatan yang ketat, juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Restoran atau rumah makan, kafe yang beroperasi di malam hari dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam waktu setempat. Kapasitas pengunjung 75%, waktu makan di tempat maksimal 60 menit dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
Bioskop dapat beroperasi dengan kapasitas 70% wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk anak usia di bawah 12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama dan juga didampingi oleh orang tua mengikuti protokol kesehatan. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur dapat beroperasi 100% dan wajib menggunakan protokol kesehatan. Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan secara berjamaah dengan kapasitas maksimal 75% dan menerapkan protokol kesehatan serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama. Fasilitas umum seperti area publik, taman publik, tempat wisata, dan lain-lain dapat difungsikan dengan kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial, dan kemasyarakatan diizinkan dengan kapasitas maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan dengan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Transportasi umum, konvensional, online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan kapasitas 100% dan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT atau RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan dapat diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah. Itulah apa saja yang boleh dilakukan oleh kabupaten dan kota yang masuk kategori PPKM level 2. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update informasi melalui media sosial kami @CirebonCup dan juga melalui kanal YouTube Cirebon Cup TV. Saya Intan Febrianti undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.